Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ray Channel. Pada kesempatan kali ini, Ray Channel kembali dengan membagikan soal-soal seleksi P3K tahun 2023. Pada video kali ini, Ray Channel akan fokus pada tes kompetensi teknis, tes situasi kerja sederhana P3K guru. Sebelum itu, Ray Channel akan menjelaskan apa itu tes situasi kerja sederhana atau biasa disebut dengan SJT, Situational Judgment Test. SJT merupakan tes yang dirancang menilai kemampuan peserta dalam menghadapi situasi tertentu dalam dunia kerja. Situasi yang dimaksud tentunya berkaitan dengan tugas seorang guru dan situasi belajar mengajar di sekolah. SJT berisi soal menggunakan model studi kasus. Soal akan menggambarkan situasi kerja tertentu yang mungkin akan dihadapi seorang guru saat bertugas di sekolah. Peserta menjawab soal dengan menentukan sikap atau memutuskan apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan situasi tersebut. Jawaban tersebut menentukan apakah peserta memiliki kompetensi guru yang dibutuhkan atau tidak. Selanjutnya, Ray Channel akan membagikan soal-soal SJT. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Beberapa rekan kerja Anda pulang kerja 30 menit lebih awal dengan alasan mereka takut ketinggalan bus yang hanya ada satu bus di waktu pulang. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Saya menasihati mereka agar tidak korupsi waktu di saat bekerja. B. Karena saya memiliki solidaritas yang tinggi, maka saya akan ikut pulang 30 menit sebelumnya. C. Saya tidak mengikuti mereka, karena saya guru yang disiplin agar dianggap panutan oleh kepala sekolah. D. Saya akan melaporkannya kepada kepala sekolah agar diberi sanksi tegas. E. Saya tetap disiplin dengan pulang tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. Terdapat waktu 5 detik untuk kalian menjawab. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah E. Saya tetap disiplin dengan pulang tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. Jawaban E ini memiliki bobot penilaian tertinggi, karena kita tidak boleh mengikuti sesuatu hal yang tidak baik, meskipun hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang sudah biasa. Kedisiplinan tetap menjadi hal yang utama. Mendisiplinkan diri terlebih dahulu merupakan langkah awal sebelum kita mengajarkan tentang kedisiplinan kepada anak didik kita. Lanjut ke soal nomor 2. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doain kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan. Soal nomor 2. Anda seorang guru di wilayah pedesaan, di mana sekolah memiliki keterbatasan akses terhadap penggunaan teknologi dan sumber daya pendidikan. Beberapa siswa Anda menunjukkan ketidaktertarikan pada pembelajaran akademis, namun lebih tertarik pada pembelajaran atau aktivitas di luar ruangan. Sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Mengubah kurikulum untuk mengurangi pembelajaran akademis di dalam kelas dan mengutamakan pembelajaran atau aktivitas di luar kelas. B. Mendorong siswa yang memiliki minat pada pembelajaran di luar kelas untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minatnya. C. Membuat program pembelajaran yang merupakan gabungan pembelajaran akademis di dalam kelas dan pembelajaran di luar kelas. D. Mengadakan pelatihan teknologi bagi siswa dan staf di sekolah untuk meningkatkan akses pada teknologi luar dan sumber daya yang lebih modern.
E. Bertukar pengalaman dengan sekolah sekitar tentang cara menghadapi situasi serupa. Waktunya menjawab soal 5 detik dari sekarang. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah C, yakni membuat program pembelajaran yang merupakan gabungan pembelajaran akademis di dalam kelas dan pembelajaran di luar kelas. Ketidaktertarikan siswa pada pembelajaran akademis yang biasa dilakukan di dalam kelas dapat diatasi dengan menggabungkan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Dengan begitu, siswa tidak bosan sekaligus dapat menumbuhkan ketertarikan pada pembelajaran akademis di dalam kelas. Opsi B, mendorong pada kegiatan ekskul kurang tepat, karena ekskul merupakan kegiatan tambahan untuk menyalurkan minat dan bakatnya, sedangkan fokusan utama tetap pada pembelajaran akademis. Pada opsi D, pelatihan teknologi bagi siswa dan staf belum memungkinkan untuk dilakukan, mengingat keterbatasan akses teknologi untuk masuk dalam lingkup wilayah sekolah tersebut. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 2 ini adalah C, yakni membuat program pembelajaran yang merupakan gabungan pembelajaran akademis di dalam kelas dan pembelajaran di luar kelas. Kita lanjut ke soal nomor 3. Anda seorang guru SD. Sebagian siswa Anda memiliki ketertarikan yang besar pada pelajaran matematika dan dapat dengan mudah memahaminya. Sedangkan sebagian besar yang lain tidak suka matematika karena merasa kesulitan dalam memahami konsep dasarnya. Sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Mengadakan program ekstrakurikuler matematika di sekolah. B. Memberikan tugas tambahan pada siswa agar siswa lebih paham matematika. C. Memberikan waktu tambahan untuk pelajaran matematika dengan mengurangi waktu pelajaran mapel yang lain. D. Melibatkan siswa yang lebih paham untuk membantu siswa lain dalam menghadapi kesulitan memahami konsep dasar matematika. E. Menggunakan pendekatan yang interaktif dan metode permainan dalam mengajar konsep dasar matematika. Waktu untuk menjawab soal ini adalah 5 detik dari sekarang. Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 ini adalah E, yakni menggunakan pendekatan yang interaktif dan metode permainan dalam mengajar konsep dasar matematika. Penggunaan konsep tersebut memiliki dua fokusan utama, yaitu membuat siswa yang sudah lebih paham agar tidak bosan belajar dengan adanya metode yang lebih interaktif. Dan untuk siswa yang mengalami kesulitan, akan bisa lebih mudah dan merasa nyaman dalam mempelajari konsep dasar matematika, sehingga siswa tersebut tidak merasakan tekanan dan beban dalam dirinya dalam mempelajari matematika. Konsep dasar yang sudah dipahami nantinya akan dibuat sebagai bekal dalam mempelajari matematika yang lebih lanjut. Lanjut ke soal nomor 4. Anda adalah seorang wali kelas. Di dalam kelas yang Anda ajar, ada kecenderungan siswa dengan ekonomi lebih tinggi memiliki prestasi yang lebih tinggi pula dibandingkan siswa dengan ekonomi tergolong rendah yang memiliki prestasi jauh di bawah. Sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memberi nasihat agar siswa dengan kondisi ekonomi rendah lebih rajin belajar agar prestasinya meningkat. B. Menyarankan agar siswa dengan ekonomi rendah membentuk kelompok belajar sendiri untuk meningkatkan prestasinya. C. Memberikan motivasi berupa reward kepada siswa dengan ekonomi rendah jika prestasinya meningkat. D. Memberikan asesmen untuk mengetahui penyebab rendahnya prestasi belajar siswa dan merancang strategi agar siswa dengan ekonomi rendah tetap bisa bersaing dalam prestasi. E.
Membiarkan prestasi siswa dengan ekonomi rendah terus menurun karena memang malas belajar. 5 detik dimulai dari sekarang. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah D, yakni memberikan asesmen untuk mengetahui penyebab rendahnya prestasi belajar siswa dan merancang strategi agar siswa dengan ekonomi rendah tetap bisa bersaing dalam prestasi. Kondisi ekonomi bukan merupakan halangan bagi seorang siswa untuk bisa berprestasi. Tugas kita sebagai guru adalah menggali alasan penyebab rendahnya prestasi siswa tersebut. Kemudian, kita buat strategi belajar yang paling tepat sesuai hasil asesmen, sehingga siswa dengan ekonomi rendah pun maupun tinggi dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi dan mewujudkan cita-citanya. Lanjut ke soal nomor 5. Anda adalah seorang guru baru di sekolah. Di sekolah tersebut terdapat fasilitas untuk dapat menyampaikan keluhan secara online. Namun, banyak keluhan terkait sekolah tempat Anda mengajar yang disampaikan kepada Anda. Sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Menyelesaikan keluhan yang disampaikan. B. Menerima dan menanggapi keluhan tersebut serta mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan serta menanyakan apakah ada kesulitan saat mengisi keluhan secara online. D. Menerima keluhan dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. E. Menerima keluhan dan menyampaikannya pada guru lain. Waktu 5 detik dimulai dari sekarang. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah B. Menerima dan menanggapi keluhan tersebut serta mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Sebagai seorang guru baru di sekolah tersebut, menyelesaikan keluhan tidak bisa kita atasi sendirian, karena kita juga perlu mengetahui kondisi sebenarnya yang ada di sekolah tersebut dengan cara berkoordinasi dengan guru lain maupun kepala sekolah. Sehingga, jika ada situasi tersebut, yang bisa kita lakukan adalah pertama, menerima keluhan tersebut, kemudian menanggapinya, dan diarahkan untuk bisa menyampaikan keluhan secara online agar keluhan tersebut dapat diketahui dan direkap oleh sistem, sehingga dapat segera dicarikan solusi oleh pihak terkait. Sekian soal-soal dan pembahasan yang dapat kami sampaikan pada tes situasi kerja sederhana. Semoga bermanfaat.